Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok psikologi eksperimen. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal kami yang berjudul Pengaruh Terapi Menulis Pengalaman Emosional Terhadap Penurunan Depresi pada Mahasiswa Tahun Pertama. Nah, untuk pematerinya sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama saya sendiri, Mardika Yudhistira, yang kedua ada Mbak Dini Widaningrum, dan yang ketiga ada Mbak Febiana Putri. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Depresi merupakan suatu gangguan emosional atau perasaan. Depresi yang dibiarkan terus berlanjut akan berdampak buruk pada individu yang mengalaminya, sehingga perlu adanya intervensi untuk mengatasinya. Lalu ada menulis. Menulis adalah suatu aktivitas melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Menulis berbeda dengan berbicara. Menulis memiliki suatu kekuatan tersendiri karena menulis adalah suatu bentuk eksplorasi dan ekspresi area pemikiran, emosi, dan spiritual yang dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dan mengembangkan suatu pemikiran serta kesadaran akan suatu peristiwa. Lalu ada terapi menulis. Terapi menulis adalah suatu aktivitas menulis yang mencerminkan refleksi dan ekspresi klien, baik itu karena inisiatif sendiri atau sugesti dari terapis atau peneliti. Menulis itu dapat disebut sebagai bentuk terapi yang menggunakan teknik sederhana, murah, dan tidak membutuhkan umpan balik. Lalu menulis ekspresif atau menulis mengenai pengalaman-pengalaman emosional dapat memfasilitasi regulasi emosi melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama mengarahkan perhatian, yang kedua memfasilitasi habituasi atau pembiasaan, dan yang ketiga membantu restrukturisasi kognitif. Masa transisi yang dialami mahasiswa baru mengakibatkan mahasiswa mengalami mood negatif dan hambatan untuk melakukan penyesuaian psikologis sampai akhir semester pertama. Mahasiswa seringkali menghadapi konflik dan perasaan takut berkaitan dengan meninggalkan rumah, perubahan peraturan, dan memasuki perkuliahan. Dengan menuliskan pikiran dan perasaan mengenai pengalaman minggu pertama kuliah, mahasiswa memperoleh perubahan persepsi, perasaan, dan kesehatan. Nah, pada penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh menulis pengalaman emosional terhadap penurunan depresi pada mahasiswa tahun pertama. Untuk variabelnya sendiri ada 2, yaitu bebas dan terikat. Variabel bebas adalah penurunan depresi dan terikatnya adalah terapi menulis pengalaman emosional. Untuk hipotesis dalam jurnal ini adalah terapi menulis pengalaman emosional dapat menurunkan depresi pada mahasiswa tahun pertama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu partisipan atau subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini ada 12 mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang berusia 18 hingga 19 tahun. Yang kedua, desain yang digunakan yaitu two-match group design. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan desain pretest, post-test, dan follow-up. Yang ketiga, pengukuran variabel bebas yaitu Beck Depression Inventory yang merupakan skala untuk mengukur tingkat depresi subjek. Pada penelitian ini, skala BDI yang digunakan adalah skala BDI yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, prosedur eksperimen. Prosedur eksperimen yang dilakukan diantaranya yaitu yang pertama dengan melakukan uji coba modul, yang kedua melakukan uji coba PANAS dan CERHU pada tanggal 11 hingga 15 Mei 2009. Yang ketiga, dengan melakukan screening subjek berdasarkan kriteria yang telah dibuat oleh peneliti, yaitu pada tanggal 22 Mei tahun 2009. Yang keempat, peneliti membagi 24 mahasiswa tersebut menjadi 2 kelompok, 12 mahasiswa untuk kelompok eksperimen dan 12 mahasiswa untuk kelompok kontrol dengan match score depresi. Yang kelima, meminta persetujuan subjek untuk mengikuti penelitian yang dilakukan dengan penandatanganan lembar persetujuan menjadi subjek atau informed consent pada tanggal 29 Mei 2009 untuk kelompok eksperimen dan 3 Juni 2009 untuk kelompok kontrol. Pemberian pretest yaitu berupa PANAS dan CERHU pada tanggal 3 Juni 2009. Proses terapi dimulai pada tanggal 3 sampai 10 Juni 2009. Pemberian post-test berupa BDI, PANAS, dan CERHU dilakukan pada tanggal 10 Juni 2009. Yang ketujuh yaitu follow-up berupa pemberian BDI, PANAS, dan
ERHU dilakukan setelah 1 minggu pemberian terapi menulis pengalaman emosional pada buku harian, yaitu pada tanggal 17 Juni 2009. Yang ke-8, melakukan analisis kuantitatif, yaitu untuk melihat apakah ada penurunan depresi dan perubahan emosi serta pemikiran subjek setelah mengikuti terapi menulis pengalaman emosional. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-9, melakukan analisis kualitatif, yaitu dengan analisis naratif berdasarkan cerita yang ditulis untuk mengetahui dinamika yang terjadi dalam terapi menulis pengalaman emosional. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil eksperimen dan kesimpulan. Berdasarkan hasil, proses dan hal-hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan terapi didapatkan beberapa hal, yaitu ya sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitian ini, terapi menulis pengalaman emosional merupakan sarana bantu diri yang terbukti efektif menurunkan depresi pada mahasiswa tahun pertama. Simptom-simptom dan tingkat depresi pada semua objek mengalami penurunan. Sebelum mengikuti terapi, subjek berada pada kategori sedang, dan setelah mengikuti terapi, subjek berada pada kategori depresi ringan dan normal. Nah, untuk yang kedua yaitu penurunan depresi yang terjadi karena menulis pengalaman emosional, memfasilitasi subjek untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menilai kembali kejadian-kejadian menekan yang dialaminya, sehingga subjek mendapatkan suatu pemahaman, mengembangkan suatu solusi, memotivasi diri, menerima keadaan yang ada, belajar dari apa yang dialami, memusatkan pemikiran pada hal-hal yang positif, dan menilai hal-hal positif dari suatu kejadian. Nah, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah yang pertama, kelebihannya yaitu pembahasan dalam penelitian ini itu detail dan terperinci. Yang kedua, urutan dalam penulisan penelitian ini terlihat tersusun dengan rapi. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan bahasa yang lugas, yaitu tidak bertele-tele sehingga mudah untuk dipahami. Lalu untuk kelemahannya sendiri yaitu waktu menulis 30 menit yang saya rasa itu kurang untuk menulis pengalaman emosional yang dirasakan, sehingga subjek kurang dapat mengemukakan perasaan dan pemikirannya secara tuntas. Yang kedua yaitu adanya jarak hari pertemuan untuk menulis pengalaman emosional mengakibatkan subjek mengalami suasana hati yang berbeda-beda pada setiap pertemuan. Jadi kayak nggak satu pertemuan langsung menulis pengalamannya itu enggak, tapi ada jarak harinya. Lalu yang kelemahan ketiga yaitu adalah pelaksanaan terapi menulis pengalaman emosional secara terjadwal pada waktu tertentu yang mengakibatkan subjek harus menulis pengalaman emosional pada kondisi saat itu juga, baik itu sedang berminat untuk menulis ataupun tidak. Mungkin itu dari saya, sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.